Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Seruan ayat sebagai kuncinya umat. Yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut tidak beriman atau kafir atau non-muslim. Walau yang kalian kerjakan sehari-hari syariat yang sama dengan yang diajarkan nabi kalian, entah nabinya siapapun. Seruan ayat sebagai kuncinya umat salah benarnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW atau nabi yang sebelumnya dapat dilihat bagaimana kalian iman dengan seruan ayat atau malah ingkar dengan seruan ayat. Yang ingkar maka kalian hanya golongan orang yang kafir, bahkan yang kalian sembah hanya berhala yang tersimpan di dalam hati atau pikiranmu sendiri dan kalian tidak menyadarinya karena kalian buta dengan dirimu sendiri dan imanmu kalian taruh di hati atau pikiranmu karena yang dapat dipahami pikiran hatimu hanya sebatas makhluk tidak lebih. Sepintar apapun kalian, sepandai apapun kalian, mokal otakmu dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenius apapun otakmu tidak mungkin dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah dan pahamilah riwayat dirimu agar tidak salah iman Islammu, jasad, pikiran dan hatimu yang disebut jasmanimu terjadinya melalui proses sebab akibat dari kedua orang tuamu, sedangkan rohanimu atau jiwa dan ruhmu, tepatnya ruhmu itu langsung diciptakan Tuhan dengan istilah sampai ke jasadmu dengan kata tertiupkan, dan jangan pahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mulut karena seruan ayatnya melarangnya. Orang yang melanggar seruan ayat tidak layak disebut umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ataupun mengaku bersanad ke baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang pasti Tuhannya tidak sama dengan para nabi yang ingkar dengan seruan ayat, sanadnya ke iblis. Istilah ahlu sunnah wal jamaahnya di depannya para syaitan atau iblis. Dan anggaplah kelompokmu, golonganmu yang paling lurus atau benar, dan mungkin kalian hafal satu persatu gurumu sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seruan ayat kalian ingkari tidak layak disebut ahlu sunnah wal jamaah yang benar dan tepat. Apalagi akidah kalian campur dengan akidahnya agama tetangga. Memang semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan, akan tetapi adanya nama agama lain. Islam itu setelah nabinya wafat atau setelah tauhidnya rusak. Bukti kalau semua nabi beragama Islam dan satu tauhid, nenek moyang kita atau nenek moyang orang Nusantara mengajarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kenoki noyo opo, atau zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun.
atau semua makhluknya. Kalau di Alkitab dijelaskan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Orang-orang yang mengingkari ketiganya tidak layak disebut umatnya, nabinya masing-masing. Mereka hanya membuat kelompok atau golongan sendiri atau bukan pengikut nabi yang mereka anutnya. Dan jangan sok menjadi kelompok atau golongan yang paling benar atau yang paling bersanad, yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Kalau seruan ayat tidak kalian imani sepenuh hati secara benar dan tepat, karena seruan ayat menjadi kunci iman Islam yang tepat. Dan bila ingkar kalian hanya menjadi pengikutnya Dajjal, karena yang ingkar seruan ayat kalian juga hanya beriman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar, mengingkari yang diimani yang lainnya. Dajjal itu sifatnya membelokkan tauhid yang diajarkan para nabi. Contohnya Samiri, Dajjalnya umatnya Nabi Musa, agar umat Nabi Musa menyembah ruh sapi atau patung sapi. Seruan ayat itu kalau kalian ingkari dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian terjebak kemusyrikan hati atau kekafiran dirimu sendiri. Atau bila mana dalam hati atau pikiranmu ada prasangka membayangkan zatnya Allah seperti apapun, itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Dan jangan sok-sokan kalian mempunyai pengaruh di golonganmu atau kelompokmu, dan kalian hanya sebagai taklid buta atau pengikut yang buta, tidak tahu apa yang disebut dengan kafirnya dirimu sendiri. Kalau diberitahu malah membuat fitnah sana sini atau menuduh kami dari golongan yang lain. Dan memang yang kami perjuangkan bukan satu golongan agar tidak ada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ingkar dengan seruan ayat, karena kunci umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang masih iman dengan seruan ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya. Yang ingkar hanya para pemuja berhala. Siapa mereka? Mereka yang beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan dan bertempat, dan beranggapan zatnya Allah membutuhkan tempat, bahkan yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, dikiranya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu dengan dirinya sendiri lahir batin. Sepengetahuan kami, di 99 asma sifatnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada atau tidak disebutkan maha dekat atau maha atas. Yang ada maha tinggi, maha menyempitkan semua makhluknya, maha besar, maha luas, dan lain-lain. Maha segala-galanya dan semuanya maha sempurna. Kalau
Tidak demikian itu pasti makhluk atau hanya berhala, tidak lebih, dan itu pasti. Merah putih akan menuju ke barat, itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa dan yang akan mengibarkan dari Nusantara ini. Bukan berarti kalian yang berpolitik uang untuk merangkul umat, akan tetapi yang masih bersanad ke para wali yang masih murni, bukan seperti kalian yang akidahnya kalian campur aduk dengan agama tetangga yang telah menyelisihi nabinya. Merah putih akan berkibar dari timur ke barat, bukan berarti hanya semata-mata sebagai kelompok atau golongan yang mayoritas di Nusantara, akan tetapi buta dengan dirinya sendiri dan hanya taklid buta, dan bisanya kalau dikasih tahu keilmuannya yang menjadi idolanya malah menuduh sana sini sampai ke kelompok yang terlarang di negeri ini. Sesungguhnya orang-orang yang gagal memahami dirinya sendiri akan gagal juga beragama, terlebih iman Islamnya, bahkan menuhankan dirinya sendiri. Karena iman kalau ditaruh di pikiran dan hati, yang ada hanya musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Merah itu pelaku atau letak pelaksana syariat yang diajarkan para nabimu, yang disebut jasmani, jasad, pikiran, dan hatimu. Dalam keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat. Yang disebut tarekat itu amalan yang ada di pikiran dan hatimu. Putih itu jiwamu, iman itu wilayahnya rasa dalam jiwa yang berdekatan atau berhubungan dengan ruhmu. Dalam keilmuannya disebut ma'rifat, atau dasarnya agama itu mengenal Tuhannya. Kalau tidak ma'rifat dulu, lalu apa yang diimaninya? Iman itu pondasinya agama, makrifat itu pondasinya iman. Kalau tidak makrifat, apa yang diimaninya? Jangan merasa yang paling hijau sedangkan hijau di dalam dirimu tidak kalian ketahuinya. Hijaumu menjadi bekalmu atau bekal setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi oleh ibunya. Semua dibekali agama Islam, dan yang disebut iman Islam itu yang diimani atau yang dituhankan sama dengan para nabinya, atau sama dengan Islam yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini. Hijaumu jati dirimu, hijaumu hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya. Hijaumu disebut suci karena diciptakan tanpa pelantara makhluk lain. Ruh itu suci, akan tetapi bukan yang maha suci. Setiap ruh yang terpisah dari jasad akan kembali. Kembali itu pasti ada yang dituju dan yang menujunya. Yang pulang tidak tahu jalan, pulang akan gentayangan di alam Jabarut atau alamnya jin, setan, dan lain-lain. Karena mereka menyangka Tuhannya sama seperti hantu. Kata Tuhan bila dibalik jadi kata hantu, atau yang salah iman hanya
menuhankan hantu atau roh-roh yang gentayangan. Seruan ayat kuncinya umat. Jangan merasa sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena ayat Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diterima baginda Nabi Muhammad SAW, malah kalian ingkarinya. Iqra itu kata yang pertama diterima. Jangan kalian kira semua ayat itu tertulis seperti ayat yang ada di kitab suci. Beliau tidak dapat membaca jawabannya yang demikian dalam pengertian kalau tanpa pertolongannya beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti Tuhan menyatu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Sungguh baginda tahu atau mengetahui yang menciptakan dalil atau yang menciptakan langit bumi beserta seisinya semua. Yang dimaksud dalil itu berhadapan dengan kalam qadim, sedangkan bid'ah wajib yang dilakukan sahabat Utsmani itu berhadapan atau kitab atau ayat itu berhadapan dengan kitab sucinya. Bila kalian menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, jangan berharap dapat memahami agama dengan benar dan tepat, atau yang memahami semua bid'ah sesat dilakukan jangan pernah membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah di kitab sucikan. Di masa sahabat ada yang pro dan kontra. Yang kontra, carilah yang masih ayat per ayat, jangan ikutan baca yang telah menjadi kitab suci Al-Quran, agar kalian tidak disebut umat yang pelin-pelan, dan jangan merasa yang paling benar dalam beragama dan menyesatkan sana sini, mengkafirkan sana sini, karena yang ingkar dengan seruan ayat biasanya hanya iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain, atau hanya bertauhid bermata sebelah, atau yang dikiaskan menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah. Orang yang membaca ayat Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya dan lain-lain karena mereka tidak percaya atau ingkar dengan seruan ayat Al-Quran. Yang ingkar ayat disebut kafir kalau dalam kekafiran. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang lain, karena Islammu hanya menyembah berhala yang ada di dalam pikiranmu atau hatimu, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Dan bila dikasih tahu, jangan menuduh golongan atau kelompok sana sini, kelompok tetangga yang kalian anggap salah karena tidak sepaham denganmu sendiri, sedangkan dirimu menyelisihi yang menjadi guru atau sanad kelompok atau golonganmu. Jangan menjadi taklid yang buta, apalagi buta sebelah mata. Jangan sombongkan dirimu kalau diberitahu kebenaran malah menyelisihi. Jangan sombongkan dirimu kalau diberitahu
kebenaran malah misuhin dan komen jorok. Kalian lebih tahu Islam itu menyelamatkan, akan tetapi komenmu sama sekali tidak mencerminkan hal itu, karena kalian tidak percaya dengan sifat wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian mewarisi sifatnya Yahudi. Sifat sombong itu disematkan untuk Yahudi, akan tetapi setiap manusia ada dalam setiap manusia ada, dan untuk agar ditekannya, bukan malah kalian umbar dan menuduh orang lain lebih tersesat darimu sendiri. Kami Ustadz Dadakan Satrio Piningit Firman Sahdi Prasetyo dan 3 saudaranya dan lain-lain berjuang untuk semua umat manusia, dan khususnya umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak menginginkan penghormatan dari kalian. Yang kami inginkan hanya kalian, umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak cucunya Nabi Adam. Tidak ada lagi yang ingkar dengan seruan ayat dalam memahami zatnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada lagi para pemuja berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri, dan hanya dengan itu sila ke-1 sampai ke-5 akan tercapai dengan sempurna, dan ketenangan dunia akan ada, dan sifat saling ingin menjajah akan sirna. Hanya dengan demikian umat manusia akan melakukan janji saat waktu dalam kandungan ibunya dengan sempurna, dan jangan beranggapan bahwa agama itu hanya untuk akhirat saja, sedangkan setiap diri manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini. Anggaplah syariatmu yang paling benar dan lurus, akan tetapi bila seruan ayat kalian ingkarinya, amal ibadahmu hanya terbalaskan api neraka kelak di akhirat sana. Golongan yang masih selamat, golongan yang tidak ingkar dengan seruan ayat, dan itu pasti dan harus diimbangi dengan amal ibadahnya yang diajarkan para nabi atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seruan ayat sebagai kuncinya umat awal beragama mengenal Tuhannya, makrifat dalil atau makrifat ke-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman dalil atau iman zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya dapat menyelamatkan asal dapat menjauh kemusyrikan hati atau kekafirannya dirinya sendiri. Bila mana dalam pikiran atau hati ada prasangka atau membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kekafirannya dirimu sendiri. Jangan pernah ingkar seruan ayat. Kalau ingkar syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingkar dengan seruan ayat, jangan mengaku sebagai umat Islam.
Bila salah iman, amal ibadah sebaik apapun, sebanyak apapun. Wassalam.